Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisela Novita Ramadhani dari 12 IPA 4 absen 13 SMA Negeri 2 Lumajang. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Persatuan dan Kesatuan Masa Revolusi Kemerdekaan dan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Adapun hal-hal yang akan dibahas dari presentasi kali ini yaitu Persatuan dan Kesatuan Masa Revolusi Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua adalah sistem pemerintahan presidensial atau parlementer, yang ketiga adalah masa runtuhnya, dan yang keempat adalah pemberontakan PKI Madiun dan DI atau TII. Yang selanjutnya adalah Persatuan dan Kesatuan Masa RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, dan sistem pemerintah parlementer, kabinet semu, kemudian keruntuhan, serta pemberontakan APRA, Andi Aziz, dan RMS. Selanjutnya saya akan bahas mengenai Persatuan dan Kesatuan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berikut ini akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Pembahasan difokuskan kepada kondisi politik ketatanegaraan serta contoh gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk NKRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Kekuasaan presiden yang teramat luas. Kekuasaan yang teramat luas kepada presiden, dengan kata lain kekuasaan presiden meliputi kekuasaan pemerintah negara, eksekutif, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR, legislatif, serta menjalankan tugas DPA. Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada presiden hanya untuk sementara waktu, supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan. Yang selanjutnya adalah terbentuknya 3 maklumat. Terbentuknya 3 maklumat ini berdasarkan pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10, tanggal 16 Oktober 1965, yang menghentikan kekuasaan luar bisa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. Seharusnya berlaku selama 6 bulan. Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi.
Yang ketiga adalah Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Yang selanjutnya adalah masa keruntuhan. Ketiga maklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Pada tanggal tersebut, Indonesia mulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, Presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet dalam hal ini, para menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Selanjutnya, bubarnya kabinet yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir, dilanjutkan dengan kabinet Syahrir II dan III. Sewaktu bubarnya kabinet Syahrir III, sebagai akibat meruncingnya pertikaian-pertikaian antara Indonesia Belanda, pemerintah membentuk kabinet presidensial kembali pada 27 Juni 1947 sampai 3 Juli 1947. Yang terakhir, munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari negara NKRI. Pemberontakan-pemberontakan tersebut antara lain Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DI atau TII ini terjadi di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan atau SM, serta Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Yang selanjutnya ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948 yang tujuan dari pemberontakan PKI Madiun ini adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintah yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemerintah Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Yang ketiga adalah pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlemen. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan Presiden. Yang kelima, parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintahan, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Dan yang keenam, Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain Presiden, para menteri atau kabinet, negara RIS juga mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Parlemen RIS terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintahan pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh 2 orang. Selanjutnya,
adalah bagaimana sih kondisi dari negara RIS itu sendiri. Yang pertama, muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 oleh pemerintah federal pada 8 Maret 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara Republik Indonesia Serikat. Hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan NRI yang berpusat di Yogyakarta. Dan yang terakhir, negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu NRI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Kemudian, bagaimana pengaruh kondisi tersebut terhadap RIS? Kondisi itu mendorong RIS berunding dengan pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk negara kesatuan. Pemerintah Indonesia bersatu dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagaimana diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sejak saat itulah, pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang selanjutnya adalah pemberontakan pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Yang pertama adalah APRA. Tujuan gerakan APRA ini sendiri adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz. Mereka mendesak negara Indonesia Timur atau NIT segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Dan kemudian yang terakhir ada pembentukan RMS atau Republik Maluku Selatan. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dan wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Itulah presentasi mengenai persatuan dan kesatuan pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia dan Republik Indonesia Serikat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.